Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya Lutfia Budi Yasmin, 19, dengan NIM 1942500040. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Saya Dwi Nurdianti dengan NIM 19425041. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mesti. Perkenalkan saya Mesti Regita Cahyani dengan NIM 19425438. Yang selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Despian. Perkenalkan, nama saya Despin Hari Muharam dengan NIM 1942500628. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Via. Nama saya Lutfia Nur Hafiza dengan NIM 1942500362. Oke, di sini kami akan membahas mengenai pengantar dari diplomasi ekonomi sendiri. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian diplomasi. Di sini diplomasi merupakan seni dan praktek dalam bernegosiasi oleh seseorang yang disebut dengan istilah diplomat, di mana biasanya diplomat ini mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Kemudian menurut Geoffrey McDermott, diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing negara seberapapun kaliber dan ukurannya selalu ingin memelihara atau mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Mungkin bisa di next slide. Nah, di sini adalah gambar-gambar dari diplomasi sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah diplomasi cendol yang dilakukan oleh Indonesia dan negara Inggris. Oke. Kemudian mungkin bisa di next slide, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian diplomasi ekonomi. Secara umum, diplomasi ekonomi adalah serangkaian aktivitas kegiatan ekonomi dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasional untuk meningkatkan pendapatan negara melalui negosiasi agar dapat disepakati oleh negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Diplomasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dijalankan suatu negara dengan memanfaatkan sejumlah kekuatan dan sumber daya ekonomi yang dimilikinya agar tercapai tujuan politik luar negerinya. Tujuan diplomasi ekonomi ini diantaranya yaitu untuk perluasan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya untuk tujuan politik luar negeri maupun untuk memperoleh keuntungan melalui mitra dagang. Dan yang terakhir, memperkuat daya saing internasional suatu negara. Terus menurut Baranai, pada tahun 2009, diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang berfokus pada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional. Hal ini mencakup upaya peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional. Baranai juga mengatakan diplomasi ekonomi merupakan komponen dari kebijakan luar negeri yang menentukan tujuan dan sasaran untuk seluruh aktivitas, bentuk dan metode yang digunakan untuk merealisasi kebijakan luar negeri tersebut. Bahwa diplomasi ekonomi juga merupakan faktor kunci utama perekonomian dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya. Meski secara tradisional diplomasi ekonomi ini dipahami sebagai aktivitas yang hanya dilakukan oleh kalangan elit atau politisi. Namun, pada perkembangan zaman, aktor non-negara juga memiliki peran yang signifikan seperti pengusaha atau MNC. Bisa dilihat dalam gambar ini, tidak hanya pemerintah saja yang berkontribusi dalam diplomasi ekonomi, tetapi ada pengusaha dan MNC juga berkontribusi dalam ekonomi juga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mesti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi diplomasi ekonomi. Salah satu tugas utama diplomasi adalah mendorong hubungan ekonomi negara yang diwakili
terhadap negara tujuannya, khususnya dalam hal menjaga hubungan pasar, proteksi, dan pengawasan. Melalui diplomasi ekonomi, negara dan pelaku ekonomi dapat memperluas jaringan dan hubungannya dengan mitra dagang atau negara lain secara damai, yang kemudian diharapkan dapat menciptakan situasi win-win. Menurut Baranai tahun 2009, perkembangan peran dan fungsi diplomasi ekonomi pada sistem ekonomi internasional modern didorong oleh berbagai faktor, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Proses internasionalisasi dan penguatan dependensi sistem ekonomi dunia yang mengarahkan pada dua hal, yaitu integrasi global dan regional. Yang kedua, ekspansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar, liberalisasi perekonomian nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan dan investasi internasional, serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan multinasional, bank, dan kelompok investasi. Yang ketiga, globalisasi ekonomi, yaitu gabungan antara proses internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan multinasional yang berdampak pada peningkatan peran diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi berperan dalam mendorong perkembangan internasionalisasi di negara, namun di sisi lain juga menahan kekuatan dari negara atau aktor lain yang berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi tersebut. Yang keempat, bentuk adaptasi terhadap metode manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi baru, sehingga investasi asing dapat memastikan perkembangan kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Yang kelima, perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal, yaitu hal ini dapat berdampak pada pembangunan image positif negara yang akan menarik wisata asing dan daya tarik investasi asing sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2022, yaitu laju pertumbuhan dan nilai PDB triwulan dapat dilihat dari data yang telah ditampilkan, yaitu dari tahun 2019 atas nilai PDB-nya yaitu 3,783 dan kuartal 1 pada tahun 2022 yaitu 4.513, di mana laju pertumbuhan dan nilai PDB ini tumbuh sekitar 5,01% dari tahun 2019. Makasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan diplomasi ekonomi negara terhadap negara lainnya. Di sini kami mengambil rujukan dari negara Jepang dengan negara Uni Eropa. Seiring dengan munculnya persaingan antar negara di bidang politik, ekonomi, dan militer, perimbangan kekuatan dalam masyarakat internasional berubah dengan semakin cepat dan kompleks. Sementara ketidakpastian tantangan internasional yang ada semakin berkembang. Jepang menangani berbagai masalah, khususnya di bidang ekonomi yang mencakup perubahan struktur ekonomi domestik dan global, munculnya proteksionisme, dan konflik perdagangan. Tahun ini menandai tahun ke-10 setelah gempa besar Jepang yang merekonstruksi daerah yang terkena dampak yang dilanjutkan. Perlu dilanjutkan. Jepang telah memajukan inisiatif dengan tujuan lebih mempercepat promosi diplomasi ekonominya sebagai salah satu bidang prioritas diplomasi Jepang yang berpusat di sekitar 3 aspek. Yang pertama, pembuatan aturan untuk mendukung sistem ekonomi global yang bebas dan terbuka dengan mempromosikan berbagai perjanjian ekonomi dengan tetap menjaga dan
memperkuat sistem perdagangan multilateral yang sebagaimana termasuk dalam versi 2021 yang telah diperbarui. Yang kedua, mendukung ekspansi bisnis luar negeri perusahaan Jepang melalui promosi kemitraan publik dan swasta. Yang ketiga, mempromosikan diplomasi sumber daya bersama dengan pariwisata inbound ke Jepang. Lalu Perdana Menteri Fumio Kishida ingin berfokus pada dua isu utama, realisasi bentuk baru kapitalisme untuk menghidupkan kembali ekonomi Jepang dan kemajuan diplomasi realisme untuk era baru. Manuver ahli diplomasi dan keamanan nasional yang mencakup upaya untuk menyebarkan nilai-nilai universal, menavigasi tantangan global, dan menjaga kehidupan dan mata pencaharian rakyat Jepang akan membentuk diplomasi ekonomi Jepang yang di bawah yang bernama Kishidanomics. Upaya Perdana Menteri Kishida untuk keberlanjutan ekonomi dengan muncul siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik. Tidak akan lengkap tanpa membangun diplomasi ekonomi multilateral Jepang dengan Uni Eropa. Salah satu kerjasamanya adalah EPA atau Economic Partnership Agreement. Jepang dengan Uni Eropa adalah langkah pertama yang ideal dalam mengkonsolidasikan kemitraan mereka dengan fokus berkelanjutan pada penguatan hubungan ekonomi dan keamanan bilateral masing-masing kedua pihak yang akan membantu kedua aktor mencapai tujuan dan visi masing-masing untuk kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan pandangan ini, Jepang sangat mementingkan EPA dan FTA atau Free Trade Agreement karena mereka membantu menangkap vitalitas pasar yang berkembang di luar negeri dan memperkuat dasar ekonomi di Jepang. Sejak penerapan EPA, perdagangan telah berkembang antara kedua belah pihak. Hanya dalam waktu 10 bulan setelah EPA diterapkan, ekspor Uni Eropa ke Jepang meningkat sebesar 6,6%, dan ekspor Jepang ke Uni Eropa sebesar 6,3%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, EPA telah memungkinkan Jepang untuk memperkuat sistem perdagangan multilateralnya yang merupakan salah satu prioritas terbesar Tokyo Jepang. Implementasinya telah membantu Tokyo memperkuat prospek perdagangannya dengan masing-masing negara Eropa seperti Prancis dan Italia. Bagi negara seperti Italia, Jepang adalah mitra penting untuk mempromosikan konsolidasi perusahaan paling maju dan inovatif di pasar internasional yang bergerak di bidang Artificial Intelligence, Internet of Things, IC, dan robotika. Lalu EPA, Uni Eropa, dan Jepang dapat membantu perluasan Supply Chain Resilience Initiative atau SCRI untuk mempromosikan kolaborasi antara negara-negara di kedua belah pihak dan menciptakan lingkungan perdagangan yang saling menguntungkan. Boleh di next. Nah, di sini ada gambar pertemuan antara Uni Eropa dan Jepang. Salah satu yang dibahas yaitu mengenai kesepakatan perdagangan bebas. Boleh di next. Nah, diplomasi ekonomi Amerika Serikat dengan Mesir dan Israel. Departemen Luar Negeri menempatkan ekonomi dan kekuatan pasar di pusat kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Diplomasi ekonomi berarti memanfaatkan kekuatan ekonomi global untuk memajukan kebijakan luar negeri Amerika dan menggunakan perangkat kebijakan luar negeri untuk menopang kekuatan ekonomi negaranya. Lalu seperti Amerika Serikat telah mendukung visi ini dengan agenda misius yang mencakup 4 elemen besar. 1. Yang pertama, memperbarui prioritas Amerika Serikat
Yang kedua, memajukan agenda perdagangan, investasi, dan diplomasi komersial Amerika Serikat. 3. Menggunakan alat ekonomi untuk memecahkan tantangan kebijakan luar negeri. 4. Membangun kapasitas departemen luar negerinya. Kondisi ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi sentimen rakyat, dan oleh karena itu kemampuan para pemimpin nasional untuk mengambil keputusan yang sulit ini tidak kalah benarnya dengan Amerika Serikat dan ekonomi besar lainnya daripada di negara berkembang. Selama 50 tahun terakhir di Timur Tengah dan di seluruh dunia, Amerika Serikat telah memberikan kontribusi besar bagi proyek-proyek kesehatan seperti air, pertanian, telekomunikasi, dan infrastruktur penting lainnya. Bantuan keamanan Amerika Serikat membantu memperkuat kemitraan negara-negara Timur Tengah untuk menjaga perdamaian dan baru-baru ini untuk memerangi ekstremis. Amerika Serikat mendukung program untuk memperkuat demokrasi dan hak-hak universal bagi laki-laki dan perempuan. Israel dan Mesir telah menjadi penerima manfaat utama dari program bantuan luar negeri Amerika Serikat. Tapi apa yang dilakukan Israel, Mesir, dan Mesir di sini adalah faktor yang sangat penting dan sering diabaikan dalam membangun perdamaian dan stabilitas ekonomi di kedua negara dan membangun hubungan bisnis yang efektif. Amerika Serikat juga telah berbuat banyak untuk mendukung globalisasi ekonomi di mana industrinya telah memainkan peran yang luar biasa. Fleksibilitas produsen pakaian saat ini untuk bergerak secara global di antara pemasok yang mempromosikan standar efisiensi dan kualitas yang tinggi. Negara lain diuntungkan, begitu juga pelanggan-pelanggannya seperti konsumennya. Saat kita melihat ke masa ke depan, nilai besar yang kita semua peroleh dari jaringan investasi dan perdagangan yang saling terkait akan menarik mitra seperti negara lainnya dan di negara kita, negara Timur Tengah maksudnya. Industri mode dan pakaian jadi Amerika memainkan peran luar biasa dalam ekonomi global. Kami sangat menyadari bahwa pembeli garmen AS dapat memperoleh produk mereka di sejumlah tempat. Tetapi AS memahami bahwa produk yang diproduksi di zona industri yang memenuhi syarat seperti Mesir dapat bersaing baik dalam harga maupun kualitas. Meskipun para pemimpin politik mendatangani kesepakatan yang telah ditentukan, industri Amerika Serikat membantu mengamankan kesepakatan tersebut dengan menggabungkan bahan-bahan superior Israel dan Mesir seperti t-shirt, jeans, pakaian tidur, dan pakaian siap pakai lainnya yang dihasilkan membantu membangun hubungan dan ikatan bisnis antara Israel, Mesir, dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, perdagangan dan keterlibatan bisnis antara Amerika Serikat dan Timur Tengah dapat membantu memperkuat ikatan yang diciptakan oleh kesepakatan politik antara orang-orang, siklus investasi, pertumbuhan, keuntungan, dan pekerjaan yang menguntungkan semua orang. Di negara-negara itu. Lalu itu sekian dari saya. Boleh di next. Ya, saya akan melanjutkan membahas tentang diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara lain. Pada saat ini, arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengutamakan kepada 4 prioritas politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, perlindungan warga negara Indonesia, diplomasi ekonomi, dan juga peran internasional. Salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia itu meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia demi kepentingan nasional.
Kebijakan ini mewajibkan seluruh jajaran misi diplomatik Indonesia di luar negeri untuk mengimplementasikan prioritas kebijakan tersebut demi menunjang pencapaian kepentingan nasional dalam bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri dalam bidang ekonomi yang mencakup kegiatan ekspor dan impor, pinjaman dan bantuan luar negeri, serta perdagangan internasional dan juga investasi. Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan ekonominya, setiap negara harus berhubungan dengan negara atau perusahaan asing untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam buku yang berjudul The New Economic Diplomacy, Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, dari Stephen Wolkoff itu menyebutkan ada beberapa faktor penting yang harus diperhitungkan ketika sebuah negara ingin meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi, baik melalui perundingan perdagangan maupun investasi, yaitu melalui relative economic power, international institution or regimes, kondisi pasar atau markets, persaingan kepentingan dalam negeri, dan yang terakhir adalah ide-ide kreatif lainnya. Lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menggunakan perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi ekonomi, yakni sebagai marketers dan opportunity seekers yang mencari peluang dalam perdagangan, turisme, serta infrastruktur. Sehingga perwakilan Indonesia ini memiliki tugas dan dalam menganalisa kesempatan apa saja yang bisa dimanfaatkan serta mempromosikan potensi Indonesia untuk dapat menjalin hubungan serta kerjasama dengan mitra strategis tertentu. Selain itu, peran diplomat sebagai perwakilan Indonesia juga dituntut untuk dapat memiliki kemampuan market intelligence serta trade policy intelligence. Hampir 90% tantangan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia adalah tantangan internal, yaitu dalam mencakup infrastruktur, koordinasi, dan sinergi, serta korupsi dan juga good governance. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang dari kata-kata kami. Meminta para duta besar Indonesia untuk fokus pada diplomasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta. Menurut Jokowi, investasi dan ekspor merupakan hal yang dibutuhkan Indonesia untuk mendorong ekonomi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun Jokowi juga menekankan para duta besar agar dapat memetakan investasi yang dibutuhkan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan produk substitusi impor. Tetapi saya ingin kita semuanya fokus pada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80% apa yang kita miliki itu fokusnya di situ, di diplomasi ekonomi. Karena itulah yang sekarang ini yang sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu, penting sekali para duta besar ini sebagai duta investasi. Yang pertama sebagai duta investasi. Tetapi juga harus tahu investasi di bidang apa yang kita perlukan atau menjadi prioritas.
Firstly, welcome to Indonesia, to Mr. Adam Puhler and the delegation, and also Mr. Ambassador. Secondly, during my second term, infrastructure development will continue. The government needs investment to fund many infrastructure development programs like toll road, airport, seaport, energy infrastructure, and digital technology. Pada pertemuan Rabu sore ini, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi membenarkan pembahasan berfokus merumuskan kebijakan konkret pada dua sektor kerja, yakni energi hijau, serta makanan, minuman, dan agrikultural. Kerjasama yang dimaksudnya termasuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement antara Indonesia dan Inggris di masa mendatang. Tak hanya itu, Lutfi juga turut mendiskusikan partisipasi Indonesia-Inggris dalam gelaran G20 dan Organisasi Perdagangan Dunia. Ia berharap semakin banyak ruang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya investasi perdagangan dan kelompok kerja industri. You and I, with the current number of 2.6 billion, is way below our punching weight. So then we have to grow this even more. We also saw that the investment from UK has been tremendous, not less than $332 million in the year of 2021. We need to upgrade this because the cooperations, like you said, especially for new sustainable energy, we can foster much more. And because of that, I think this is a mutual benefit for both countries, not only in investment but also in trade. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan menyebut potensi kerjasama Indonesia-Inggris sungguh besar. Bahkan di 2021 tercatat angka investasi Inggris di Indonesia sebesar $332 miliar Amerika. Namun menurutnya angka ini masih bisa ditingkatkan, terutama melalui dua sektor yang telah disepakati, yaitu energi terbarukan dan agrikultural. Anne menyebut Inggris mampu menyediakan teknologi inovatif pada sektor energi pasang surut atau tidal energi dan hidrogen. Sedangkan di sektor makanan, ia meyakini produk makanan minuman Indonesia akan disukai pasar Inggris dan begitu juga sebaliknya. On renewables and clean growth, Indonesia's renewable energy potential is 5 times the size of its current energy production capacity. Indonesia could be a clean energy superpower, and UK companies are helping to bring innovative technologies in areas like tidal energy, and there's lots of potential in hydrogen. For food and drink and agricultural commodities, I look forward to progress that allows new products from both our countries to find space in the other's shops and supermarket shelves. I have no doubt that Indonesian food and drink can be very popular in the UK. Tren yang semakin naik ini kita optimis bahwa ke depan kita akan terus dapat meningkatkan kerjasama perdagangan, dan tadi Bapak Presiden juga menyampaikan pentingnya kedua belah pihak untuk terus bekerja bersama meningkatkan investasi di kedua negara. Program and India's economic. But I think where it's really evolved is that as we've become a bit better resourced in India, we've established the Development Partnerships Administration in the Ministry of External Affairs. We now use lines of credit on very concessional rates as really our spearhead for economic cooperation, for development cooperation with various countries. Currently, we're doing over $10 billion of lines of credits, and these have really become the instrument of choice. They have helped create infrastructure projects, connectivity projects, industrial projects, capacity building, and a whole host of other areas. So the traditional training programs that were done under ITEC and maybe some small projects that were done under ITEC is now
complemented in very large measure by our lines of credit. And our project exports as well. Of course. Turning to you, Manjeet ji. The COVID-19 pandemic has negatively affected global economic growth beyond anything experienced in nearly a century. What are the challenges to economic diplomacy that this virus has unleashed, and what is the way forward? So first, COVID taught us the dangers of an over-centralized globalization. Even though India was never in the globalization supply chain, we now are through the vaccines, increased digitalization for export and for the home market, and the domestic push for manufacturing and ease of doing business. As our foreign minister has said, we are now in the era of decentralized globalization, where every country aims to be Atmanirbhar and self-sufficient because they need jobs at home for political and economic stability. No more exporting jobs to China, no matter what Goldman Sachs or the German multinationals say. So India is now firmly in that space, and all the policies are in place. I'm going to talk about 3 points, as usual. And this time, I plan to talk about the differences between economic and commercial diplomacy, if any, and then we'll go on to 2 other points. To me, this is an artificial distinction. But there are people who say commercial diplomacy deals with the promotion of trade, mobilization of investments, and certain activities like tourism, which all bring benefits to the state, to the country. Economic diplomacy to them focuses on negotiations of global agreements like at the World Trade Organization, the regional pacts, and bilateral agreements of an economic nature between countries. Now, I feel this is an artificial distinction because under the rubric of economic diplomacy, one can include a multitude of activities, including, for example, the management of aid. Today, many countries of the global south, which were traditional recipients of aid, have now become providers of aid. You may not be aware that India, a relatively poor country with a per capita income more or less in the zone of $2,000 per capita in current dollars, contributes well over 1% of its GDP. No, sorry, I got that fact wrong. Contributes around 0.3% of its GDP in its foreign aid. Some are grants, some are loans, some are commercial credits. So, economic diplomacy thereby covers activities such as monetary policy, cooperation between banks, credit rating systems. About the broader themes that you see emerging as we look at China and very aggressive economic diplomacy that it is following. After all, the kind of power that China is becoming is primarily determined by its economic base. So what are some of the 2 or 3 things you would say about China's economic diplomacy? Well, first of all, thank you very much for having me here. Well, in terms of China's economic diplomacy, the predominant feature, of course, is its emphasis on the infrastructure development, either in the country itself or in its neighboring countries. And what we can see, for example, in Southeast Asia, China, you see, it has forged lots of mechanisms with Southeast Asian countries and also with ASEAN as a group. But other than that, China actually shifted sort of focus from the physical, investment into like the soft part, which I mean is governance. It's predominantly shown in the last May. As you know, the BRI International Cooperation Forum, President Xi Jinping introduced the principles of greenery, investment overseas. So it is like it is sort of like progress. Well, other than that, of course, it shows China's ambitions in governance, right? And the economic security nexus, like how it can use economics to realize part of its geostrategic purposes.
So when you look at the kind of expansive global economic ambitions that it is demonstrating through UBOR and other, as you point out, myriad in infrastructure projects around the world today, do you see any challenges emerging in the short to medium term, both in terms of material abilities of China to deliver on some of these commitments, as well as the larger normative issues that some countries, including India, have raised about what perhaps this represents if you compare to the past, what the Chinese aggressive economic ideas, how do they challenge the normative order on which the economic foundations of the post-Second World War liberal order was based? Any thoughts on that? Thank you for the question. I think there are mainly 3 points. First of all is China's own ability of delivering the promises. Although Xi Jinping consolidated his power, which I doubt he could actually make everything done. For example, the local government, they did a lot of activities under the name of BRI, but the effectiveness may not really reflect what Xi Jinping wanted. And second of all, of course, is the responses of the region. Like ASEAN countries, they're trying to bring other external powers into this region to counter the possible challenge that China may bring into this region, and of course the risks that along the Belt and Road Initiative, such as terrorism, such as economic viability, the sustainability, things like that. So they're emerging, and China realizes that. But in my mind, in the short term, it requires a lot of powers for China to really solve those problems. Mention of diplomacy. But my dear friend, I want to reinforce my thesis. Diplomacy with capital D is only one. And if Europe have no diplomacy with capital D, the rest is not working. European social model, welfare model, is so dependent on export incomes. And that's why it's in our interests, in the European interest and European business sector's interest, to have better trade environment. So the more we can help our businesses to trade with third countries, the more income we can get to Europe and more jobs we can get to Europe. Well, I think first and foremost businesses have their own moral deliberations to make, and I hope that they do. But more broadly, what we try to do as policymakers is ensure that there are clear rules that are predictable and that are the same for everybody, so that there is a level playing field, as we call it, an equal platform on which the private sector can compete. And of course, we on a political level try to deal with some of the most difficult issues as well, to ensure that rights and freedoms are respected, that there is transparency and accountability in third countries, that there is no corruption, or that if such matters occur,